Ini udah aku record ya. Ya. Ke moderator udah. Nggak tahu. Pakai mana? Ya aku kira Puba ini cewek lah, ternyata aku sendiri cewek. Tadi teman aku ada yang masuk cewek. Dari mana cewek? Aku masukkan. Udah yuk lah, siapa duluan? Saya belum baca nama teman. Chevronnya belum muncul nih. Siapa lu kan? Aku nyatat yang terakhir. Yang mana ya? Siapa dulu mau baca? Habis juga waktu nanti nih. Siapa dulu? Udah aku aja lah duluan. Nanti tambahin aja ya. Aku ya lah duluan. Aku duluan ya. Lanjut lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, manajemen karir merupakan proses yang sedang berlangsung dalam mempersiapkan, memantau rencana karir individu tersebut. Bentar, lo. Menurut saya, manajemen karir merupakan proses yang sedang berlangsung dalam mempersiapkan, memantau rencana karir individu tersebut. Motivasi karir mempengaruhi bagaimana orang memilih karir, bagaimana memandang karir, seberapa keras mereka bekerja, dan seberapa lama mereka bertahan di dalam karir tersebut. Dari motivasi karir tersebut ada 3 fase. Yang pertama, karir resilience. Yaitu karir resilience adalah seberapa jauh orang tersebut menempuh karir yang benar, meliputi kepercayaan diri, mengambil risiko, dan bertindak mandiri dan kooperatif. Yang kedua, ada yang namanya karir insight atau pandangan karir. Yaitu adalah tentang tujuan, seberapa realistis seorang individu realistis terhadap tujuannya. Terus yang ketiga, ada yang namanya identity karir. Identity karir adalah sejauh mana orang mendefinisikan dirinya berdasarkan pekerjaan. Terus ada juga yang namanya metode meningkatkan motivasi karir. Yaitu meningkatkan motivasi karir resilience. Yang pertama adalah membangun rasa percaya diri dari feedback dan penguatan positif. Jadi feedback ini sangat penting ya untuk meningkatkan rasa percaya diri seorang karyawan. Terus yang kedua juga menghasilkan kesempatan untuk berprestasi. Prestasi juga sangat penting untuk meningkatkan motivasi karir. Terus yang ketiga ada yang namanya menciptakan lingkungan yang kondusif. Karena tanpa lingkungan yang kondusif, kita tidak bisa susah gitu untuk meningkatkan motivasi karir. Terus karir insight, meningkatkan motivasi karir insight. Yang pertama, mendorong karyawan menetapkan tujuannya sendiri. Terus yang kedua, memasok karyawan dengan informasi yang relevan. Kita harus mencari informasi yang relevan, tidak boleh informasi yang abal-abal gitu. Terus menyediakan feedback secara teratur, seperti umpan baliknya harus seperti itu gitu, teratur seperti sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu, untuk meningkatkan motivasi karir. Terus
Yang ketiga, meningkatkan motivasi karir identity. Yang pertama, menyediakan kesempatan pengembangan karir agar dia tahu meletakkan dirinya dalam pekerjaan. Ini sangat penting untuk motivasi karir karena seorang karyawan harus tahu gitu, kalau dia harus menempatkan dirinya di mana aja di dalam pekerjaan. Terus menghargai kinerja melalui pengakuan profesional. Jadi setiap karyawan untuk memotivasinya itu kita harus memberi itu loh, menghargai kinerjanya gitu melalui pengakuan profesional tersebut agar itu makin memotivasi dia. Terus ada yang namanya strategi karir. Yaitu strategi karir yang dapat digunakan untuk meningkatkan peluang seseorang memenuhi tujuan karirnya. Yang pertama ada menguasai kompetensi dalam pekerjaan. Yang kedua, mencurahkan waktu lebih banyak di dalam pekerjaan. Yang ketiga, mengembangkan peluang di tempat kerja. Yang keempat, memperoleh mentor. Jadi kita tidak boleh itu strategi karir, kita harus memilih mentor yang tepat gitu. Terus membangun citra dan reputasi. Yang keenam, terlibat dalam politik organisasi gitu. Cukup dari saya. Kalau ada yang mau ditambahkan. Halo, halo. Aku mau nambah dikit dari penjelasan si Buba tadi. Sistem manajemen karir ini ada seorang ahli yaitu Warner. Dia mengatakan bahwasanya manajemen karir ini merupakan proses di mana karyawan atau individu itu menjadi sadar terhadap minat dia sendiri. Jadi dia itu tahu kelemahan diri dia sendiri dan juga memperoleh informasi mengenai peluang kerja. Terus motivasi kerja ini merupakan bagaimana orang memilih karir atau bagaimana memandang karir itu sendiri dan seberapa lama mereka bertahan dalam karir yang mereka pegang itu. Terus manajemen karir ini kan ada dua, manajemen karir secara individu dan organisasi. Secara individu ini manajemen karir ini merupakan sebuah proses yang dilalui seseorang dengan pertimbangan yang tepat. Dari 3 fase yang disebutkan si Buba tadi, 3 fase karir itu merupakan motivasi yang akan menumbuhkan nilai bagi karyawan dan perusahaan. Adapun langkah-langkah manajemen karir, yaitu pertama, mengeksplorasikan karir. Bagaimana kita bisa mengenali diri sendiri atau self-assessment. Setelah eksplorasi karir dilakukan, maka kita akan menetapkan tujuan dan strategi karir tersebut. Tujuan di sini bisa memotivasi seseorang bekerja keras untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terus penerapan strategi yang luas. Strategi di sini merupakan rangkaian aktivitas yang dirancang untuk membantu individu mencapai tujuannya sendiri. Strategi ini dirancang bagaimana caranya kita bisa naik ke jenjang karir yang paling tinggi. Dan terakhir, penilaian karir. Penilaian karir ini proses di mana seseorang menguasai feedback dengan pekerjaan untuk menentukan tujuan karir yang cocok. Yang terakhir, ada aktivitas manajemen karir. Yang pertama, karir eksplorasi. Kita harus tahu, karir eksplorasi ini kita harus tahu karir yang akan diciptakan, yang didapatkan dengan mengenali diri sendiri dulu. Jadi kita harus mengenali diri sendiri dulu,
agar kita dapat atau tahu karir tersebut. Yang kedua, career of self and environment, merupakan kesadaran diri dan lingkungan. Jadi kita harus sadar atas diri kita dan lingkungan kita. Yang ketiga, goal setting. Goal setting ini harus realistis, tujuannya tidak boleh mengada-ngada. Yang keempat, strategi development, rencana untuk mencapai tujuan karir. Yang kelima, strategi implementasi. Strategi implementasi ini di sini rencananya harus jelas. 6. Progress toward the goal. Sejauh mana individu mendekati tujuan karirnya. 7. Feedback from work and non-work source. Harus mendapatkan feedback dari orang lain. Yang terakhir, career appraisal, merupakan penilaian karir. Kalau ada yang mau ditambahkan boleh. Selanjutnya akan membacakan penetapan tujuan dan strategi karir. Sudah dibaca belum ya? Belum. Keuntungan memiliki tujuan karir yang spesifik bisa memotivasi seseorang karyawan bekerja keras dalam mencapai hasil yang diharapkan. Jadi dengan strategi karir tadi itu, para karyawan ini bisa mencapai seberapa tinggi karir yang ingin dicapai, seberapa tinggi karir yang ingin dituju. Jadi bermanfaat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikan umpan balik mengenai seberapa efektif individu mengarahkan usaha-usahanya. Selanjutnya ada beberapa tujuan karir ini, ada 6 tujuan karir cenderung di fungsional ketika tujuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan merupakan visi orang lain. Yang kedua, mengabaikan keluarga dan preferensi gaya hidup. Yang ketiga, mengabaikan pekerjaan yang sekarang. Jadi dia nggak berfokus lagi dalam pekerjaan yang dia sekarang ini. Yang keempat, terlalu kabur. Tujuan itu terlalu kabur. Jadi dia tuh memikirkan pekerjaan karir yang kedepannya itu kurang jelas gitu. Jadi tidak berencana gitu. Selanjutnya, tujuan itu terlalu mudah dan sulit. Tujuan itu tidak fleksibel. Baiklah, selanjutnya boleh dibacakan oleh Kevin. Apa lagi ya Pak? Penilaian karirnya belum ya? Penilaian karir udah tadi. Udah semua ada. Iya Udah udah. semua. Ya udah, kalau ada yang mau ditanyakan atau apa yang didebatkan, Kau Belum. jelaskan. Yang 8 aktivitas tadi udah? udah. Udah juga. Udah. Mana tuh Evan? Ada yang belum? Jelaskan aja menurut kau, Fran. Iya. Sama ya. Sama. Dia aja jelaskan ini aja, penerapan strategi yang bahas ini aja. Cuman pakai bahasa sendiri. Ya, siapa tadi yang baca penilaian karir? Aku. Bisa. Hah? Aku. Oh, pengertiannya udah juga sama aktivitasnya udah. Aktivitas udah. Pengertiannya? Udah. Menurut Sama aku sih. sih. Apa gimana? Menurutmu gimana Nggak tahu tadi? ada yang beda. Baca Ya, aja. coba. Hah, kok aku baca ulang? Gimana tadi? Baca aja. Oh, kalau menurutku penilaian karir itu menggunakan proses di mana seseorang menguasai dan menggunakan umpan balik yang berkaitan dengan pekerjaan untuk menentukan apakah tujuan dan strategi karir itu cocok. Lalu dengan model manajemen karir individual diawali dengan individu merespons kebutuhan keputusan karirnya. Jadi penilaian karir itu harus ada karena feedback itu penting. Kalau dariku gitu sih penilaian karirnya. Kalau
Respon-responnya sama sih, ada 8. Udah? Aku mau nanya, boleh nggak? Nah, apa tuh? Enggak, ke kalian semua. Misalnya nih kan, di sebuah organisasi, kayak misalnya BEM atau apa kan, tuh ini orang nih ngadain sebuah acara. Terus ada salah satu anggotanya, misalnya dia nih kerjanya harus, udah dibagi nih kan, kerjanya tuh harus ini gitu. Tapi dia nih nggak sadar kalau dia nih kesini, tapi dia nih ngelakuin hal yang lain gitu. Nah, dan orang lain, kawan dia yang lain udah ngasih kayak ngasih tahu, kau tuh harus kayak gini gitu. Tapi dia nggak sadar juga. Jadi gimana biar dia tuh lebih sadar lagi apa yang harusnya dia lakukan. Menurut kalian gimana? Karena kan ada tuh dalam organisasi itu orang tuh kayak keras kepala atau apa. Aku maunya ini, padahal dia udah dikasih ini gitu, tugas gitu. Menurutku sih ya, kalau misalnya ada anggota yang kayak gitu, kan sebelumnya kan udah dijelaskan bagaimana cara perencanaan sebuah organisasi. Jadi itu tergantung dari diri kita sendiri lagi. Kalau dia emang mau kayak membuat organisasi tersebut dengan baik, ikutilah langkah-langkah cara perencanaan tadi, perencanaan BEM tadi. Bagaimana tugas kita, apa aja tugas kita. Kalau misalnya dia emang bersikeras juga belum sadar gitu ya, mungkin ada cara yang lain mungkin. Udah, kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak kita tutup lagi. Kayaknya udah jelas semuanya. Oke, udah. Ini udah jelas semua berarti ya dengan Ya karena tadi kan batu yang duluan kan, ya udah tutup lah. Kami dari tim Iya. Ya udah tutup lah bubar. Oh, bubar ya? Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok 7. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.